Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu para pencari keadilan, selamat datang di sesi sharing dari JR Law Firm. Kali ini kita akan bahas terkait dengan sesi pertanahan yang sudah ramai sekali isunya. Terkait apa? Terkait masa berlaku girik dan tanah adat itu sudah tidak berlaku lagi di tahun 2026. Sebagai informasi buat Bapak Ibu para pencari keadilan, kita ingin membahas secara teknis dari pasal per pasal agar Bapak Ibu tidak salah menafsirkan. Karena memang bahasa hukum atau bahasa undang-undang itu sulit ya dimengerti, maka kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita bahas ke dalam pokok pembahasan utama ini, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa aturan pendaftaran tanah itu sudah ada dari tahun 90 sekian. Jadi ini bukan hal yang asing lagi. Negara mengatur terkait penghapusan girik di tahun 2026. Itu bukan tanpa sebab. Kita tidak ingin sentralistik dengan desentralisasi ini saling berbenturan. Artinya, data satu pintu di pusat maupun di daerah ini harus selaras. Karena kalau kita bicara girik, belum tentu hal itu ada di dalam database Kementerian ATR BPN. Yang kita tahu bahwa penyelesaian girik, pendaftaran girik itu ada di kelurahan maupun perdesaan ya, atau kepala desa maupun sekretaris desa. Pada sesi pembahasan ini banyak sekali terjadi kasus demikian. Girik berlawanan dengan sertifikat maupun sebaliknya. Girik berlawanan dengan girik pun kerap terjadi. Maka mari kita bahas Peraturan Menteri ATR 16 tahun 2021 terkait dengan apakah dan bagaimana yang dimaksud dengan girik tidak berlaku lagi atau tanah adat tidak berlaku lagi. Oke, Bapak Ibu para pencari keadilan, hal ini diatur di dalam pasal 76A. Kita bahas, pertama adalah pasal 76A ayat 1-nya. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perseorangan berupa petuk pajak bumi, girik, pipil, kekitir, verponding Indonesia, dan alat bukti bekas hak milik adat lainnya dengan nama atau istilah lain dinyatakan tidak berlaku setelah 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah berlaku. Jadi jelas bahwa 5 tahun setelah tahun 2021 adalah 2006. Maka di tahun 2026, girik, pipil, kekitir, verponding Indonesia itu sudah tidak berlaku lagi. Di ayat 2-nya, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1, berakhir maka A. Alat bukti tertulis tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Kita tahu bahwa penyelesaian sengketa di Indonesia, baik secara keperdataan maupun secara ketatausahanegaraan atau administrasi hak di negara Indonesia, bukti surat itu menjadi bukti yang utama. Maka dengan adanya pasal 76 ayat 2 huruf A ini, surat girik itu tidak lagi menjadi sebuah alat bukti yang sah, hanya sebagai alat bukti petunjuk saja, bukan alat bukti surat. Yang B, huruf B, status tanah tetap tanah bekas milik adat. Jadi ini dapat diartikan tanahnya murni tanah-tanah garapan saja haknya. Nah, ayat 3, pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan mekanisme pengakuan hak. Kita tahu bahwa hubungan hukum antara perseorangan dengan negara ataupun perseorangan dengan perseorangan dikenal juga dengan alat bukti dalam 164 HIR lebih khusus, yaitu pengakuan. Sama. Kita menggarap sebuah bidang tanah, kita menggunakan hasil garapan itu untuk kita kelola dan dimanfaatkan seluas-luasnya, maka butuh adanya pengakuan. Itulah yang dimaksud dalam ayat 3. Masuk ke dalam ayat 4, permohonan pengakuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa, sebelum kita masuk poin-poinnya atau hurufnya, jadi ada pertanggungjawaban, ada pernyataan bertanggung jawab secara perdata maupun secara pidana atas apa yang dia nyatakan. Tapi ingat, dalam pasal 335 ayat 1 KUHP, seseorang dilarang melakukan pernyataan hak atas keterpaksaan atau atas bujuk rayu orang lain. Maka orang yang meminta orang lain melakukan sesuatu tanpa kehendaknya dapat dipidana dengan pidana penjara yang diatur dalam pasal 335 ayat 1. Kita masuk ke poin tadi, poin ayat 4 huruf A.
Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan, bukan milik orang lain, dan statusnya merupakan tanah bebas milik adat, bukan tanah negara. B. Tanah tersebut telah dikuasai secara fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut. Jelas bahwa ini juga diatur dalam buku 4 KUH Perdata tentang jangka waktu kepemilikan sebuah kebendaan dalam dunia perdata. Lalu berikutnya, di huruf C, penguasaan tanah dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Apa maksudnya? Jadi, tidak ada misalkan orang sudah memagarkan tanahnya, itu yang sedang dia lakukan pendaftaran tanah ke sebuah negara atau ke negara, tiba-tiba dipatok oleh orang lain. Maka hal ini tidak diperkenankan. Yang D, tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan atau tidak dalam keadaan sengketa. Jelas bahwa sebuah pendaftaran bidang tanah tidak diperbolehkannya ada sengketa ya. Sengketa ini sifatnya terbagi menjadi dua dalam urusan agraria atau pertanahan di Indonesia. Diajukan dalam proses keberatan di kantor wilayah setempat, dalam hal ini adalah BPN setempat, ataupun di dalam ruang pengadilan. Huruf E, tidak terdapat keberatan dari pihak kreditur dalam hal tanah dijadikan jaminan suatu utang. Bahwa kita tahu kelekatan jaminan ini jelas diatur tersendiri dalam hak tanggungan. Kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dijadikan jaminan melalui proses SKMHT, surat keterangan memberikan hak tanggungan, dan APHT yang jelas, akta pemberian hak tanggungan kepada sebuah objek bidang tanah. Biasanya hal ini dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan. F, bukan merupakan aset pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan tidak berada dalam kawasan hutan. Jadi jelas bahwa kawasan hutan tidak bisa dijadikan kelekatan hak milik bagi warga negara. Nah, kita masuk ke ayat 5. Untuk itikat baik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C, terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mari kita bahas secara fisik menguasai, lahannya digunakan, tidak dibiarkan. Berikutnya, memanfaatkan dan memelihara tanah secara terus-menerus. Artinya, contoh, yang dimaksud dengan memanfaatkan bisa dia berkebun di situ, dan memelihara itu bisa dengan misalkan tumbuhannya sudah panjang gitu ya, sudah tinggi ditebang, terus dilakukan pemagaran, itu disebut dengan pemeliharaan atau dibersihkan dalam kurun waktu tertentu dan atau memperoleh dengan cara tidak melawan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, tidak melakukan misalkan kong kaling kong atau mufakat yang salah secara hukum dengan pihak-pihak aparat penegak hukum atau aparatur negara. Contoh adalah memalsukan sebuah dokumen, akhirnya menyingkirkan orang lain yang memiliki hak. Itu yang dimaksud dalam ketentuan tidak melanggar. Kita masuk ke dalam ayat 6. Surat pernyataan penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibuat dengan ketentuan. Huruf A, disaksikan paling sedikit 2 orang saksi dari lingkungan setempat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal ya. Jadi ke samping maupun ke atas. Yang menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan 2 orang saksi. Di Indonesia mengenal dengan asas hukum unus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Maka setiap perbuatan hukum, baik pidana maupun perdata ataupun ini dikecualikan dalam hal pidana khusus seperti anak dan sebagainya, 2 orang saksi ini jelas hal penentu. Kalau kita melihat dalam ikatan sebuah keperdataan orang dengan orang, penggunaan lahan, berdampingan dengan orang dan lain sebagainya, maka 2 orang saksi itu tidak boleh dikesampingkan. Kenapa? Karena harus ada pemenuhan pasal 1320 KUH Perdata ya. Yang berikutnya adalah tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua. Jadi jelas bahwa dalam pernyataan yang menjadi saksi ini tidak boleh adalah keluarga, misalkan kakak, adik ya, paman, om, uwa ya, itu tidak boleh. Lalu di dalam pernyataannya ini yang bersangkutan merupakan benar pemilik.
Jadi menyatakan dengan tegas. Kita ke huruf B, dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara perdata maupun pidana apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya. Artinya, orang yang membuat pernyataan ini juga tidak bisa membuat pernyataan tidak jelas alamatnya, tidak jelas nicknya, tidak jelas siapa namanya. Maka di dalam pernyataan ini harus jelas namanya, nicknya, alamat lengkapnya, nomor teleponnya, bahkan emailnya. Maka hal ini penting karena dia memiliki tanggung jawab perdata maupun pidana. Ini harus dipahami bersama. Kita masuk ke ayat 7. Surat pernyataan penguasaan fisik dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Mari kita lihat lampiran 3 dulu ya sebelum ke pasal yang lainnya. Judulnya jelas bahwa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, nik, agama, umur, pekerjaan, alamat. Jelas ya dari tafsir apa yang saya terangkan bahwa nama, nik itu tidak boleh dikesampingkan, pekerjaan bahkan ada di sini dan alamat lengkap harus jelas. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikat baik bahwa saya menguasai, memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan yang ditulis, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, NIB-nya, status tanah, dipergunakan untuk apa, dan yang berbatasan juga disebutkan sebelah utaranya siapa, sebelah timurnya siapa, sebelah selatan siapa, sebelah baratnya siapa. Bahwa bidang tanah tersebut, bahwa benar milik saya, bukan milik orang lain, dan statusnya adalah tanah bekas milik adat. Jadi bukan tanah yang didapatkan atas jual beli ya, maupun tanah yang atas peralihan saja dari hak milik ke hak milik. Lalu berikutnya, nomor 2-nya ini, poin keduanya, telah saya kuasai sejak tahun. Maka ketika di bawah 20 tahun, hal demikian masih penuh pertanyaan. Karena melanggar ketentuan tadi, 76A, Peraturan Menteri 16 tahun 2021 pun tidak sesuai dengan buku 4 KUH Perdata. Yang ketiga, saya peroleh dari siapa sejak tahun berapa. Yang keempat, saya kuasai dengan itikat baik secara terbuka oleh saya sebagai yang berhak atas bidang tanah tersebut. Yang kelima, tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan atau tidak dalam keadaan sengketa, baik secara batas ataupun sengketa penguasaan atau kepemilikan. Berikutnya, tidak dijadikan atau menjadi jaminan suatu utang, bukan aset pemerintah, dan lain sebagainya. Bukan aset atau bukan milik di kawasan hutan ya. Bahwa surat pernyataan ini disaksikan. Saksinya pun harus jelas. Ditulis dulu namanya, umurnya, pekerjaannya, alamatnya. 2 orang itu. Bermaterai. Nah ini. Materai dipergunakan dalam sebuah pernyataan penting sebagai syarat sahnya dokumen dibawa ke hadapan pengadilan. Saksi-saksi menandatangani dan yang membuat pernyataan. Jadi, itulah Bapak Ibu, sekilas atau penjelasan teknis ya, terkait poin-poin penting dari aturan tidak berlakunya lagi girik dan lain sebagainya. Mohon ini bisa didapat dipelajari dengan baik, agar Bapak Ibu yang memiliki tanah masih girik ataupun semacamnya, bisa segera mendaftarkan atau menaikkan status haknya menjadi sertifikat hak milik. Jika Bapak Ibu masih bingung bagaimana memprosesnya dan lain sebagainya, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum terbaik yang ada di kantor kami. Karena salah satu sektor yang kami tangani adalah sektor properti dan pertanahan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu.